Ini kalau nggak direkam sesi perjalanan ini nggak seru. Ya, itu penjaga di sini adalah sejenis wewe gombel. Tapi saya udah menjelaskan, dah mulai merinding kan, mau menyebut gitu dan merinding. Nah, di depannya ditemukan buaya sebelah mana ya? Dekat-dekat sini atau di mana? Cuman nggak tahu asal usulnya dari mana buaya itu bisa masuk kawasan perairan sungai Benda Kerep. Ketemu beberapa orang tahlil ya, Wali Songo. Apa? Waduh, Pak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caruban Misteri Channel kali ini berada di satu kampung yang dinamakan Kampung Benda Kerep. Salah satu kampung yang terkenal seperti kampung Baduy karena dulunya sangat primitif. Bisa jadi faktor ataupun unsur modernisasi tidak masuk di kawasan kampung ini. Tetapi karena berjalannya waktu, akhirnya sudah mulai masuk unsur modernisasi. Hanya satu televisi yang belum boleh masuk ya, warga sini ya. Dan kebetulan saya bersama salah satu tokoh warga yang tinggal di Kampung Benda Kerep ini. Dan saya akan meminta penjelasan karena memang saya nggak tahu jelas detailnya seperti apa sih satu lokasinya akan saya datangi malam hari ini juga, jelang tengah malam, yaitu sebuah kawasan yang dinamakan Hutan Jati Pranje. Yang konon, yang saya dengar itu kan informasinya itu kampung siluman, dimana banyak dihuni oleh makhluk-makhluk ya, sebangsa makhluk halus ya, dan juga adanya aktivitas orang-orang yang melakukan sebuah ritual-ritual ya, entah itu ritual keilmuan, entah ritual apalah itu nggak tahu juga. Tapi yang jelas itu orang luar ya, bukan ya, orang luar sih. Orang luar yang datang, pendatang semua, kadang dari Kuningan, kadang dari Bandung, kadang dari mana aja. Kalau yang dengar tempat itu mah pasti datang ya. Nah, terutama untuk orang-orang kalangan yang suka dengan dunia-dunia mistik ya. Nah, bisa dijelaskan nggak? Karena saya memang nggak tahu ya, Jati Pranje itu apakah betul yang tadi sebelum kita mulai pembicaraan ini, tempat dahulu para wali ini membahas ataupun merumuskan sesuatu hal. Nah, detailnya seperti apa? Ya, emang dikasih tahu sesepuh itu hanya cuman katanya sih kalau Jati Pranje itu ada yang ngasih tahu tuh tempatnya permusyawaratan tuh para wali. Jadi mengenai Jati Pranje itu bisa saja diartikan karena banyaknya pohon jati, iya, atau juga karena dahulunya adanya Sunan Gunung Jati. Nah, betul, yang diutamakan itu sama Mbah Kuwu yang menjadi pemimpin di sini gitu kan, merumuskan sesuatu, berkumpul para waliullah yang. Tapi katanya sih, kata sesepuh sih masih ada satu pohon yang menjadikan pohon goib. Karena apa? Masih satu pohon jati, itu pun sekarang nggak ada yang bisa melihat. Katanya sih daunnya aja udah satu mengecil, dua ya nggak seumumnya pohon daun jati yang pada umumnya ya. Oke, nah mungkin ini sekarang malam Jumat ini mungkin ya, karena saya kan tidak ada tujuan mau merusak, mau berbuat yang tidak baik di sana. Jadi yang konon itu katanya angker banget ya, bahkan warga di sini pun agak segan ke sana ya. Mungkin karena faktor cerita orang-orang tua dulu, ataupun memang sisi keangkeran tentang Jati Pranje itu sangat kental. Tetapi kita kan orang Muslim ya, ya kita mengaku sebagai orang Muslim ya, kita punya doa. Insya Allah akan melindungi dari segala macam hal mara bahaya lah kan gitu. Entah yang sifatnya zahir ataupun tidak zahir kan gitu.
ya, atau mungkin ular kah yang seiringnya atau apa, kita dijauhkan. Untuk makhluk gaib yang ingin mengganggu segala macam dijauhkan. Toh saya tujuannya ke sana bukan mau mencari penampakan, bukannya menantang bau rekso ataupun makhluk gaib di sana, tidak. Tetapi ini nih yang saya tertarik ini adalah kenapa masih ada saja orang-orang yang melakukan sebuah ritual-ritual yang menurut saya di zaman sekarang kok masih ada gitu, keinginan orang-orang tersebut untuk melakukan sebuah ritual yang pastinya ritual yang berunsur klinik, mistik, mungkin mencari kedikdayaan lah atau apa, wallahu alam ya. Iya. Dan itu urusan mereka kan. Hanya saja kalau memang ada hal-hal seperti itu terjadi di kawasan hutan Jati Praja yang berada di kawasan Benda Kerep, saya menentang gitu. Artinya tempat itu bukan untuk tempat ritual atau apa ya, Bukan untuk persembahan Allah atau apalagi mencari pesugihan. Iya, betul. Ini yang itu yang paling dilarang. jangan sampai ya, karena kalaupun ada itu, kalaupun malam ini saya ketemu orang seperti itu mungkin akan saya tegur gitu kan. Itu tidak baik karena kampung ini, kampung Benda Kerep, tidak boleh dikotori dengan hal-hal seperti itu, karena itu sudah jelas perbuatan yang menyimpang ya. Karena biar bagaimanapun juga ya, saya lillahi ta'ala berani ke kawasan itu yang katanya angker, warga sini pun merasa segan ke kampung itu, karena saya yakin karena saya punya Allah, saya punya doa gitu kan. Artinya saya ingin melestarikan tempat itu ya, biar lestari apa adanya ya, jangan dikait-kaitkan dengan yang hal-hal negatif. Tetapi disitulah adanya sejarah besar, karena di Benda Kerep, kampung Benda Kerep ya maksudnya, tidak hanya terkenal dengan yang dahulunya dianggapnya primitif lah atau apa, tapi sekarang masyarakatnya sudah mulai berkembang, bahkan sudah ada yang memiliki usaha di luar kampung Benda Kerep ini sendiri gitu kan. Dan juga teknologi sudah mulai diterima di masyarakat sini, walaupun hanya satu jenis televisi yang belum boleh masuk di kampung ini, tetapi warga di sini luar biasa masih selalu menghormati dan menghargai leluhur ya. Dan juga kisah yang paling dulu saya kecil dengar itu dengan kampung Benda Kerep ini adalah apa? Apabila para tokoh-tokoh ulama, para pejuang gitu kan, yang di saat era masa penjajahan itu masuk ke kampung sini, itu pihak penjajah Belanda kah Jepang itu tidak menemukan. Jadi seperti Oyot Mingmang ya, Oyot Mingmang ini dibuat pusing, si penjajah ini tidak menemukan. Dan ada lagi hal yang uniknya lagi, apabila penjajah itu bisa masuk kampung ini melakukan intimidasi ataupun apapun, senjatanya itu tidak berfungsi, tidak bisa meletus ataupun bekerja. Dan juga bom itu tidak bisa meledak di kampung ini. Nah itu wallahu alam, semua kuasa Allah ya. Bukan berarti di sini tempatnya orang-orang sakti ya, tapi semuanya sesakti apapun semuanya karena kuasa Allah gitu kan. Nah karena kuasa Allah itu dan saya yakin dengan doa saya kepada Allah, saya akan memasuki hutan Jati Praja. Dan nanti saya ditemani salah satu warga sini juga, dia bernama Syarif. Dia akan menuntun saya ke sana karena saya demi Allah belum tahu tempat itu secara detail jalannya kemana gitu. Dan lokasi detailnya seperti apa saya tidak tahu. Dan ini tepat malam Jumat dan sekarang waktu sudah jam 12 malam ya. Dan bukan berarti hal karena penasaran kah atau apa, tidak ya. Tetapi saya harus mengangkat hal itu, kalaupun ada sesuatu hal yang apa-apa ya, saya harus mengangkat tentang hutan Jati Praja tersebut. Dan konon, nah ini yang konon yang uniknya, kawasan ini sangat jauh dari laut, tetapi ada dijumpai mungkin banyak itu fosil-fosil hewan. Pernah kepiting ada ya? Kepiting ada, terus usus ayam ada. Semacam usus itu ya, saya pernah punya. Ayam ada gitu. Ya pokoknya sejenis yang ada di hewan laut atau di hewan daratan ada semua. Ada semua tuh. Dan sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang berburu fosil-fosil itu. Dan kalau saya di rumah simpan ada fosil taji ayam, itu jalunya ayam. Itu dari pemiliknya langsung yang dari warga sini. Dan juga usus ayam itu. Dan kalau waktu dulu saya masih bujangan dulu menelusuri sungai, mencari gitu, ada beberapa itu dan sangat banyak dijumpai
ya isi dalam ayam, terutama usus ya, dan juga organ tubuh lainnya. Tapi sudah membatu dan itu membuktikan sudah terjadi ribuan tahun ya, karena pemfosilan. Nah, entah dulunya di sini laut atau apa, tapi sejarahnya Cirebon itu ya memang dulu tertutup laut ya dulunya. Jadi bisa jadi kawasan itu dulunya laut. Nah, sekarang sudah menjadi daratan. Oke lah, nanti tunggu penelusuran saya seperti apa yang namanya hutan Jati Pranje dan kemistikan apa sih yang ada di sana gitu kan. Nah, kalau tadi informasi yang sedikit yang bisa saya gali, yang saya angkat, karena tujuan saya ke sana ya tadi unsur kegoiban apa yang ada di sana. Iya. Gitu. Oke, tunggu nanti ya. Saat ini saya sudah mulai berjalan ke arah kawasan yang disebut Jati Pranje. Nah, di depannya awal. Aduh. Wis menang. Aduh, bentar. Oke, jatuh saya agak terkilir. Harus diginikan. Karena di jalannya tuh, jadi tidak tahu ada kubangan, tapi insya Allah nggak apa-apa, alhamdulillah. Walaupun agak sedikit sakit, ya maklumlah saya orang gemuk. Dan kebetulan karena saya fokusnya ke kamera hingga kurang memperhatikan jalanan. Itulah sebuah peringatan kalau jalan itu hati-hati. Tuh kan di belakang si bocil hampir terperosok juga. Kalau nggak kamu di depan, kamu nggak, senter kamu nggak dibawa. Nah, karena gelap. Nah, jadi saya hanya bertiga, si bocil sama Syarif. Mata asik di kamera tapi nggak memperhatikan jalan, itu namanya songong. Makanya kalau yang naik motor, naik mobil di jalanan, matanya jangan jelalatan. Ada cewek cakep, waduh, fokus berkendara jadi lalai. Kawasan yang sebelumnya saya bersama Syarif dan salah satu lagi warga sini yang waktu sempat kita mengulas tentang ini nih, kawasan yang tadi ada bilang ada pohon yang berlubang yang rubuh itu ya, yang hilang tuh ya, yang konon di sini ada aktivitas ataupun yang hidup penjaga di sini adalah sejenis wewe gombel. Tapi saya udah menjelaskan, dah mulai merinding kan, yang menyebut gitu udah merinding. Kembali sambil ngobrol ya. Wewe gombel itu bukan berarti negatif, tukang nyulik anak atau apa. Seperti yang sudah saya ulas itu kan, maksudnya untuk mengingatkan tiap orang tua dan anak-anak itu kalau sudah menjelang sore udah pulang ke rumah, bukan main aja. Jadi udah persiapan harus beribadah, sholat maghrib, sudah ke situ. Jadi beliau itu mengingatkan, bukannya jahat ya. Mereka tuh baik, kalau kita baik dia akan baik. Gitu, saling menghormati. Jangan dikit-dikit nyala-nyalain aja. Wah, jahat nih, enak aja fitnah. Padahal manusia sendiri yang nggak paham ataupun kamu paham ataupun mengerti keadaan. Pastinya mereka punya kehidupan, kita punya kehidupan. Jadi yang utama adalah saling menghargai dan menghormati. Kalau di kamera terus, matanya maksudnya bisa jatuh seleo tadi.
Ini apa? Sungai ya? Oh, bebatuannya. Oh. Kita akan melintasi sungai dan batu-batunya banyak. Oh ya, Sarip, waktu itu sedikit cerita dulu dan ceritakan dulu ya mengenai ditemukan buaya sebelah mana ya? Dekat-dekat sini atau di mana? Oh, agak sana ya, agak jauh ya. Ini banyak batu-batu di sini. Tuh, batu-batuan. Nah, pernah ditemukan belum lama ini, sekitar 1 bulan lalu lah. Ya betul lah, 1 bulan lalu ya. 2 ekor atau 1 ekor yang udah kena? Ya, ada 1 lagi belum ya. Nah, jadi ditemukan 2 ekor buaya ya, dan sudah ditangkap hidup-hidup dan mungkin akan diserahkan pihak BKSDA ya, Balai Konservasi Alam. Karena hewan-hewan itu termasuk hewan yang mungkin akan lebih baik dirawat oleh yang ahlinya ya, daripada dijadikan konsumsi makanan. Kan nggak penting juga kan gitu. Cuman nggak tahu asal usulnya dari mana buaya itu bisa masuk kawasan perairan sungai Benda Kerep. Oke, kita lanjut lagi. Itu besar-besar banget ini. Nasib baik sedang tidak hujan. Kalau hujan mungkin jalanan tempat ini ya licin bercampur dengan tanah lumpur ya. Dan sungai ini menuju ke depan lagi tuh akan bermuara ke satu sungai. Apa? Udah, kamu sana aja. Akan bermuara ke satu sungai yang disebut Sungai Pengaduan, atau sungai pertemunya 2 sungai menjadi 1. Nah, itu juga pernah saya buatkan konten ya dari video Seruan Misteri Channel, dimana pernah melakukan ritual kungkum ya, dan juga ada juga beberapa orang luar juga yang melakukan ritual kungkum di tempat itu. Wah, tempatnya luar biasa. Dan saya menuju tempat hutan jati Pranji bukan berarti apa-apa ya, seperti yang dijelaskan di awal, bukan penasaran atau apa, tapi memang ingin tahu juga ya. Penasaran juga dong namanya. Ya, mengulas, mengupas, menguak, bahasa kerennya tuh, menguak. Tapi ya harus tahu, dan yang lain juga harus tahu bahwa di Cirebon ada tempat yang sangat wingit, angker. Orang gemuk ini baru jalan nanjak-nanjak dikit aja udah ngos-ngosan. Ini kalau nggak direkam, sesi perjalanan ini nggak seru. Udah lama olahraga. Ada lagi, nanjak lagi. Halo, nanjak lagi. Ya resiko lah. Ini kan bukan sekedar demi konten, tidak. Oh, bentar. Ini kayak bekas apa nih? Irigasi. Oh, berarti ada.
Oh, potong pohon. Pembuatan apa namanya? Oh, gitu ya. Semacam papan. Iya, oke lah. Sambil istirahat bentar. Ini jalan agak naik ya, mau bukit ya. Ini kesananya tuh apa namanya? Apa? Gawir. Apa? Semacam gawir tuh. Apa biasa ininya Indonesia nya. Gawir, gantungan. Gantungan apa sudah? Kilo sana. Oh, Jauh. agak jauh ya. Gak apa-apa, hanya diinformasikan aja. Yuk, oke. Konon ada bukit yang miring ya posisinya ya. Tapi dia nggak runtuh gitu ya. Iya. Hati bocil. Bocil ini saat ini alat pendengarannya sedang tidak dipakai. Alat bantu dengar maksudnya, karena dia tuli. Karena baterainya habis, jadi nggak dipakai. Ini agak lapang terbuka ya. Hutannya sebelah mana? Oh. Jalannya ada jurang. Ya. Tuh, lubang. Ada lubang di situ. Ngeri juga nih kalau kita matanya nggak awas. Hati bocil. Mungkin sebagian orang sih anggapnya ngapain juga, segitunya amat bikin konten. Ya nggak seru dong namanya, bukan ekspedisi namanya. Hah? Batu besar. Oh iya. Pastinya ini batu-batu bekas dulu waktu gunung meletus ya. Jurang itu, dalam tuh. Dalam. Jadi kalau tadi kita nggak awas, waduh bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Allah akan melindungi kita semua. Ayo jalan. Oh jalan. Makanya dibutuhkan pemandu. Ada Syarif yang tahu kawasan ini. Kalau enggak bisa nyasar. Ketemu beberapa orang. Kernaon. Ada acara apa? Tahlilan. Oh tahlilan. Bapaknya lama sih. Oh gitu ya. Aduh, bentar. Oh gitu ya. Nah, ketemu beberapa warga sekitar sini yang habis dari Jati Peranje. Acara apa ini? Apa tadi? Tahlil ya? Wali Songo. Pak. Waduh, Pak. Ya. Mau shooting ini Iya, di atas. iya. Ya, bagus. Kenapa kakinya, Pak? Ya lumayan sih Waduh, jalannya. lumayan, Pak ya. Waduh sayang telat kalau Bang telat Iya. Bocil. Biasa dia itu kebun pelok. Oh bener. Enggak ada, Pak. Tigaan aja. Tigaan aja. Tahu udah jalan. Ah, ada Syarif lah. Oke, tuh ini para orang tua yang masih melakukan tradisi, sebutnya tahlil ya. Jadi tahlil bukan tahlil yang sifatnya gimana ya. Tadi dia nunjuk-nunjuk ke sana. Apa itu? Anak indigo ini kan melihat sesuatu. Kita nggak ganggu ya. Nggak ganggu. Oh, merinding saya nih.
Ira bilangnya apa nih kono anak gede. Katanya Oh gede setane. anu lanang. Oh oke, udah lewat dah nggak apa-apa. Udah penunggu sini udah dah. Oh Allah Akbar. Nah bentar. Apa tuh nemu apa? Oh ini nih dia menemukan apa nih? Kijing, semacam kijing. Wah bagus tuh. Kesuksesan, rezeki, jodoh itu Allah yang kuasa. Jadi mohon maaf mungkin apa ya, buat makhluk sini nggak punya kuasa. Jadi yang punya kuasa hanya Allah ya.